What's up guys, welcome back to Jumania. Kali ini dengan special guest itu adalah Hai, Bobby dari 29 Fit. Oke guys, dan kali ini kita bakal melakukan video Q&A. Jadi pertanyaannya sudah kita minta ditulis di Instagram. Dan sekarang formatnya akan seperti ini. Gue bakalan mencari 4 pertanyaan. Jadi 2 bakal ditanya di channel gue dan 2 bakal ditanya di channel Bobby. Dan sama sebaliknya kita bakal bertanya satu sama lain gitu ya. Yes. Jadi adalah part pertama, nanti part keduanya bakalan ada di channelnya Bobson, jadi di 29 Fit guys. Oke, so Bob, kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Oke, jadi pertanyaannya banyak sekali yang mirip-mirip melulu ya. Dan apa sangat-sangat ya diulang kali-kali. Iya. Dan kayaknya pertanyaan yang paling sering ditanya tuh adalah Bro, punya pacar nggak? Kayaknya apalagi yang cewek-cewek pada pengen tahu. Dan cowok-cowok juga sama kali. Apalagi si Bobby kayaknya parah banget. Lu tadi bilang. Oke Bob, ayo Bob. Kamu banyak yang tertarik tuh Bob. Punya pacar atau enggak? Enggak. Single. Bob is single. Okay. Bob is single, so guys, kalian masih ada. Kalau kalian mau ya. Cowok atau cewek Bob? Cowok atau cewek? Cewek guys. Oke. Aduh, kamu udah mulai kayak gini itu udah kayak. Ya kita mulainya biar asik ya nggak? Oke. Jadi gue juga sama, gue single tapi cewek only juga ya. Jadi no homo, gue respect sama yang homo. Kalian kalau mau homo silakan, tapi sama kalian sendiri aja gue respect. Pokoknya gitu aja, tapi jangan, gue nggak pengen ikutan. Gitu aja ya. Oke bro, next question. Oke. Gimana kita mulai? Oke, ada yang bertanya, apa yang terjadi bila jiwa tubuh kalian tertukar? Oke, ini kreatif pertanyaannya ya. Jadi kalau jiwa atau tubuh ya? Misalnya kamu jadi aku, Iya. dan aku jadi kamu, tapi gitu. dalam Gitu. Ini jiwa, mungkin jiwa tapi badannya sama. kerennya sih pokoknya kalau jiwa gue ada di badan Bobby, gue jadi lebih tinggi ya. Jadi gue ngelihat semuanya jadi lebih tinggi, kayaknya asik gitu. Tapi selain itu, oh iya, subscribers gue udah naik 40.000, asik. Mantap ya nggak? Kalau aku jadi Akram ya, ngapain? Aku makan banyak biar bikin duit lagi. Curang nih orang nih. Bob, gue juga bisa loh dimakan banyak itu di badan lu loh Bob, sebelum kita ganti tubuh lagi. Karena kita jadi diet bareng-bareng ya, tuh Fit and Jumania bareng-bareng diet. Diet di Indo gagal. Oke, next question. Buat Bobby lagi, pertanyaan untuk Bobby. Ini dia. Mungkin karena banyak sekali yang bertanya tentang penggunaan steroid ya, jadi kita pengen bahas yang serius juga di sini. Jangan yang aneh-aneh terus-terusan. Bro, penggunaan tren E itu aman nggak? Wah, ya, aku pilih yang sama. Nah, itu pas dong kalau Pas gitu. dong. Sebenarnya aku nggak begitu tahu tentang steroid, maksudnya itu cuma secara apa? Ya, nggak secara detail, tapi kayak Kamu pakai steroid nggak bro? Enggak sih, kalau aku pakai steroid, aku udah lebih gede lagi guys. Apa? Pertanyaannya apakah Penggunaan tren E itu aman nggak? menurut aku sih itu tergantung, maksudnya kan misalnya kalau kita lihat dari Olympia Pros atau ya itu kan kita pikir itu net dan kita mungkin kita harus mulai dengan paling dasar gitu. Orang mungkin yang baru sekarang di dunia fitness dan lainnya, kalian semua harus mengerti bahwa kalau udah mulai ke level pro atau apa kayak Olympia dan lainnya, itu bukan natural lagi gitu. Mereka cuma bisa lulus tes itu atau ya karena mereka
waktu itu nggak pakai sesuatu, jadi itu kenapa mereka bisa lulus tes itu. Tapi bukan berarti mereka neti gitu. Kalau kalian lihat kayak Mr. Olympia dan lainnya, tapi itu level yang berbeda. Jadi dia di belakang mereka ada tim gitu, ada dokter dan lainnya yang selalu cek mereka supaya itu semua aman. Walaupun begitu, di antara mereka juga ada yang meninggal, banyak yang kayak IFBB pros yang meninggal dengan usia 30 gitu atau bisa begitu. Jadi walaupun begitu bukan berarti aman. Apalagi kalau misalnya kita di Indo dan orang beli itu di tempat yang mereka nggak tahu dari mana, dan terkadang kalian juga nggak tahu gitu. Orang bisa bilang itu tren, tapi apakah kalian beneran tahu itu tren atau apa, atau itu dicampur sama apa, kalian nggak tahu kan. Jadi kalian nggak tahu kalian dapat kualitas yang mana, kalian nggak tahu kalian beneran dapat apa yang obat yang kalian mau. Dan menurut aku sih nggak ada orang yang bisa janjikan bahwa kalau kalian pakai tren itu aman, walaupun sama dokter atau lain. Tubuh kalian bisa react gitu, maksudnya dia bisa kayak ya udah gitu, maksudnya kayak ada banyak hal yang bisa terjadi gitu, kayak yang kita bisa lihat gitu. Misalnya dari contohnya misalnya yang sering terjadi juga kalau kita pakai hormons atau yang tren atau seperti Ya, itu. hormon juga sama ya. Ya, Itu juga kan. kalau kita pakai seperti itu ya maksudnya kita jadi terlalu kuat. Contohnya yang paling aman itu jadi joints kalian itu entar jadi rusak gitu. Kalian bisa angkat kayak 200 kilo bench press atau seperti itu, tapi joints kalian belum siap buat itu. Atau yang kedua kayak bisa mendapatkan man boobs atau seperti itu. Ya, atau iya, atau kalian nggak bisa punya anak lagi gitu. Ya, itu parah banget. Tapi yang paling parah ya kalian bisa meninggal aja gitu. Di sini juga mungkin bisa kalau boleh gue tambahin juga sedikit. Jadi kan jadi itu semua satu kategori steroid itu kan banyak ya Bob. Jadi ada trenbolon, ada testosteron pokoknya. Jadi termasuk tuh adalah hormon juga termasuk situ. Growth hormone juga sama termasuk di HGH juga sering banyak kita banget tuh di komen, termasuk ke kategori steroid juga. Dan pokoknya itu semua udah Bobby udah bilang itu tuh nggak ada yang bisa bilang bahwa ini tuh penggunaan ini tuh aman. Dan kalau kalian pengen bener-bener ya safe, go safe, kalian natural saja. Dan kalian bisa lihatnya dari ya contoh gua dan Bobby ini ya, bahwa dengan melakukan cara yang aman ini, yang natural juga kalian bisa mendapatkan tubuh yang udah lumayan oke juga ya. Jadi dan gitu aja. Dan mungkin kita juga hanyalah dua contoh dari generasi muda, karena generasi yang tua seperti Ade Raya juga sudah mencontohkan bahwa ya mereka juga sudah bilang berkali-kali juga bahwa natural is the better way dan seterusnya. Dan kita hanya ingin meneruskan ideologi dia aja gitu, bisa dibilang ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Bob? Tapi orang juga selalu kayak mereka kayak gak bisa berbeda ini tuh suplemen sama steroids. Itu parah banget. Guys, whey, BCAAs, creatine, sama seperti itu semua yang kalian bisa beli di toko. Betul. Kalian bisa beli di toko atau kalian bisa beli di merek kayak BSN atau seperti itu. Ya itu semua aman guys, itu bukan steroid. Kalian atau seperti creatine atau lainnya itu semua di makanan kalian. Jadi itu cuman tambahan doang gitu. Jadi bisa dibilang juga kan kalau suplemen tuh kan dia nggak bisa mengubah hormon dalam tubuh ya. Sedangkan kalau steroid tuh ya tipikalnya dia bisa mengubah hormon. Dan yang merubah hormon ini adalah yang bisa membuat bahaya di dalam tubuh. Betul nggak Bob? Iya, itu dia. Jadi semua yang kalian bisa beli di toko, maksudnya ya seperti BCAA, whey, weight gainer, creatine, itu semua aman guys. Itu suplemen, berarti tambahan. Semua yang kalian harus inject atau tablet atau seperti itu yang seperti Akram bilang yang berubah hormon kalian, itu semua termasuk steroid dan lainnya. Dan sebisa mungkin jangan dicoba karena itu bukan aman guys. Gitu aja. Bob, ini udah lama juga pertanyaan ini. Kita next question aja kali ya, last question dari kamu sekarang. Oke. Silakan. Ini kayaknya Bobby nyari yang aneh-aneh lagi. Oke. Flat foot itu apa? Kalau kita flat foot terus lompatnya nggak bisa tinggi? Waduh, ini pertanyaan apa Bob? Flat foot itu adalah salah satu kategori dari ya kaki kali ya. Mungkin bisa dibilang model kaki itu kan kalau misalnya lurus abis tuh kayak gini nih, plok, kayak gini, plok, kayak gini, ini namanya flat foot. Dan sebenarnya kaki gue flat foot. Aku juga flat foot sih. Oh iya, flat foot. Jadi gue flat foot, tapi sebenarnya kalau dilihat dari ya performance
olahraga sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu tinggi. Yang hanya membuat flat foot biasanya lebih ya nggak enak itu misalnya kalau flat foot tuh kalau pakai sepatu yang tidak pas dan jalan lama itu cepat sakit. Iya, gitu Dan aja. Kalau aku lihat yang flat foot juga itu lebih susah untuk latihan betis kan, agak Iya, lebih mungkin susah betul sih, gitu, iya. lebih susah gitu. Ini ada solusinya kan, bisa ditambahin kan, ada Zule ya. Ya. Ya apa namanya? Itu pokoknya kalian lihat tuh di kamus bahasa Jermannya Zule. Saya tambahin di sepatu kalian. Kalau yang flat foot itu yang paling penting, kalau sebisa mungkin kalian ke dokter supaya kalian mendapatkan sole yang pas. Zule, tak belajar bahasa Jerman di kita. Tulis sebagai komen kalau kalian masih nonton sampai sini, #Zule di Apa itu? Zule. Sama pakai sepatu yang pas. Iya betul. Oke guys, so Gitu aja. Ini udah 4 pertanyaan kan, Bob? Ya, udah. Itu cuma sampai sini aja dulu. Nanti kalau gitu sekarang bakal diterusin di channelnya Bobby aka 29fit, dan nanti sekarang dia bakalan nanya ke gua lagi terus lagi. Enggak, betul kan lu nanya ke gua lagi. Iya. Udah guys, cukup sampai sini. Check it out and see you guys on Bobby's channel. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ke Bobby's channel dan channel gua juga lah ya, biar gua bisa you know what I mean. See you guys next time. Bye bye.